Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Semoga kita semua ditambahkan nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan kemarin bahwa surat ini turun menceritakan tentang peristiwa di mana Nabi kita Muhammad SAW tahun itu beliau terlahir, yaitu ketika Raja Abrahah memimpin pasukan dari Yaman sebanyak 60.000 tentara. Di antara 60.000 tentara itu ada gajah. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan gajahnya 6 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor. Jadi bukan semuanya gajah. Gajah itu beberapa saja, nggak semua gitu. Di 60.000 itu udah macam-macam. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang bawa unta, dan ada yang membawa gajah. Nah, gajah ini untuk apa? Kita sampaikan kemarin. Gajah itu sebagai pengganti bulldozer kalau zaman sekarang. Jadi dia mau ngeruntuhin Ka'bah itu. Mobil tank lah zaman sekarang. Jadi nanti pakai tali diikat di Ka'bah itu, ditarik oleh gajah, maka runtuh. Maunya begitu. Maka dibawalah sekitar 6 atau 8 ekor gajah ini. Nah, sebenarnya Raja Abrahah ini agamanya Nasrani, meskipun dia beberapa mengalami
lakukan beberapa kekeliruan kita sampaikan kemarin. Tapi secara agama dia Nasrani. Termasuk salah satu panglimanya Raja Najasyi di Habasyah. Ketika itu di Himyar atau wilayah Yaman hari ini, itu terjadi pembantaian Nasrani besar-besaran yang Allah ceritakan dalam surat Ashabul Ukhdud itu, surat Al-Buruj ya. Surat Al-Buruj, Allah bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Nah, Ashabul Ukhdud itu sekitar 60 ribuan orang juga dibantai. 20 ribu apa 60 ribu? 20 ribu. 20 ribu orang itu dibakar hidup-hidup. Cuman kalau nanti kita baca di tafsirnya ya, tafsir surat Al-Buruj itu, Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu ada beberapa riwayat atau kita baca misalnya di tafsir Jalalain. Jadi begitu mereka nyemplung ke api, Allah perintahkan kepada malakul maut untuk mencabut nyawanya sebelum api mengenai badannya gitu. Jadi mereka tidak merasakan sakitnya kena api kebakar itu. Jadi mereka begitu lompat meninggal. Nah begitu jatuh kena api, jasadnya sudah tinggal jasadnya, sudah nggak ada ruh. Jadi mereka tidak merasakan kematian. maaf, tidak merasakan sakitnya kebakar ya. Jadi mereka mati dulu sebelum terbakar. Tapi ini membuat Raja Najasyi marah geram. Maka diutuslah dua panglima perang, Abraha dan juga Ariyat. Mereka akhirnya bisa membunuh raja itu, namanya Zunuwas. Setelah mati, lalu mereka ingin menguasai Yaman. Oh, kita menguasai Yaman nih, nggak bisa kalau berdua. Jadi harus salah satunya. Akhirnya duel. Ariyat dengan Abraha ini nyaris kalah Abraha sudah. Lalu tiba-tiba ada pengawal pribadinya atau pas pampresnya lah ya. Tiba-tiba datang ngebelain Abraha. Dibunuhlah Ariyat itu. Kabar ini sampailah ke Najasyi di Habasyah. Marah dia. Lalu untuk meredam amarahnya, maka Abraham mengirimkan emas, permata dan seterusnya. Lalu beliau membangun kanisah atau gereja yang sangat besar, tinggi, dan isinya pernak-pernik emas. Jadi ornamen-ornamennya terbuat dari emas ya. Itu sebagai hadiah untuk Raja Najasyi agar dia tidak lagi marah kepada Abraham. Sampai saking tingginya, jadi orang kalau lihat ke puncak atau ke atasnya itu dia pakai peci, pecinya jatuh lepas. Maka namanya Dzulqulais, dari kata Qolan Suwah itu kalau lihat begini jatuh gitu. Dzulqulais. Dia berharap semua orang Arab melaksanakan ibadah itu datangnya ke gerejanya itu. Sampai kemudian ada orang Mekah datang ke Yaman. Begitu dia mendengar itu dia marah, mohon maaf, dia buang air besar, lalu kotorannya dilempar-lempar, dikotor-kotorin lah itu gereja itu. Maka marahlah Abraha, dikirimlah pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sampai di sebuah tempat namanya Mughammas atau Mughammis. Disitulah kemudian Allah kirimkan ababil, burung yang belum pernah ada sebelum dan setelahnya, yang melempari mereka dengan batu bihijaratin min sijil, ya, dari batu, dari sijil. Nanti diantara makna sijil itu dari kata sajalla, tercatat. Kenapa disebut batu itu sijil? Karena di batu itu tercatat nama-nama korbannya, sehingga dia tidak ada satu batu pun yang meleset, kena semua. Seekor burung bawa 3 batu, berarti 3 orang mati di situ. Dahsyat luar biasa ya. Sniper aja bisa meleset tembakannya. Burung ini nggak ada satu pun yang meleset. Karena batu itu dari namanya, dilempar itu pasti kena. Nggak mungkin kena yang lain. Dia kena sesuai dengan namanya di situ. Dahsyat. Nah ini kita sampaikan kemarin, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Raja Abraha itu agamanya Nasrani, yang secara akidah lebih dekat dengan agama Tauhid dibandingkan masyarakat Quraisy, yang notabene mereka adalah musyrik. Bahkan mereka menyembah Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Sementara Nasrani menyembah Allah, meskipun mereka melakukan kekeliruan dengan menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi mereka mengenal Allah, mereka beriman kepada Nabi Isa. Nah, kenapa Allah justru hancurkan Ka'bah dan Allah justru hancurkan Abraha dan membela Ka'bah yang di situ ada masyarakat Quraisy? Ini kata Ibnu Katsir itu merupakan irhas. Irhas ini kita sampaikan kemarin,
kejadian luar biasa sebagai prolog akan lahirnya seorang nabi. Itu namanya irhas. Kalau kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang sudah jadi nabi, itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu khusus hanya untuk nabi. Kadang kita salah kaprah, Ustaz, kalau nggak mukjizat nggak mungkin saya selamat itu, Ustaz. Padahal mukjizat adalah untuk nabi. Ya. Ya, cuman berharap mukjizat aja, Ustaz, ini dari Allah. Nggak bakal datang tuh mukjizat, karena mukjizat khusus untuk nabi. Salah penggunaan. Ganti dari irhas. Irhas juga nggak bisa, karena irhas calon nabi. Ini anaknya kebetulan namanya Ismail, Ustaz. Tetap, meskipun anak kita kasih nama Ismail, kita kasih nama Muhammad, dia bukan nabi. Ya. Jadi nggak mungkin irhas. Apa yang mungkin? Dua. Kalau nggak maunah, namanya karomah. Kalau karomah itu memang calon, bukan, karomah itu hanya para wali. Para wali di sini maknanya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah akui levelnya sebagai orang yang didekatkan kepada Allah. Itu disebut dengan wali. Kita semua lah insya Allah ini wali. Amin. Minimal wali murid. Udah serius nih tadi disebut wali. Karena wali kan ya terserah Allah, bisa Allah pilih dari kalangan ulama, bisa Allah pilih dari kalangan pedagang, bisa Allah pilih dari kalangan pebisnis, bisa Allah pilih dari kalangan petani, dari kalangan biasa. Wali itu bisa dari level mana saja. Di zaman Rasulullah saja ada seorang Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Itu kan sebenarnya hidupnya sezaman dengan Rasulullah. Tapi karena dia nggak sempat ketemu Rasul, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Dia pernah datang ke Madinah, tapi Rasul sedang keluar gitu. Ditunggu nggak pulang-pulang, sementara dia punya ibu, dia harus balik lagi ke Yaman. Jadi dia nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi hidupnya sezaman sebenarnya. Maka nggak disebut sahabat, disebutnya tabi'in. Karena dia ketemunya dengan Umar, ketemu dengan Ali gitu. Itu dia orang miskin, terus penyakitan, kudis, nggak terkenal gitu. Bukan tokoh, bukan orang yang dihormati, tapi ternyata doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah. Bahkan dia menjadi orang yang disebut-sebut namanya di langit, meskipun orangnya masih di dunia. Pas zaman Umar dia sebenarnya sebagai tukang bersih-bersih kotoran kuda dan unta gitu. Tapi ternyata dia wali karena doanya mustajab. Terus makanya kata Rasulullah, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim itu, inna khairat tabi'in yuqalu lahu Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Sebaik-baik orang di generasi tabi'in itu namanya Uwais bin Amir dari wilayah Al-Qarn. Al-Qarn itu nama daerah di Yaman. Terus kata Rasulullah, kalau kau ketemu dengan Uwais Umar, mintalah didoakan sama dia. Di Umar disuruh minta didoain sama Uwais. Levelnya udah dahsyat itu. Maka begitu Umar jadi khalifah, setiap kali ada jamaah haji dari Yaman itu dicari pasti. Ada yang dari Al-Qarn nggak? Oh nggak ada. Tahun berikutnya dicari lagi. Oh ada nih rombongan dari Al-Qarn. Tanya, ada yang kenal Uwais nggak? Uwais siapa Uwais? Nggak ada satu pun yang kenal. Coba tanya tuh sama si tukang bersih-bersih itu, kotoran unta itu. Begitu tanya, kenal Uwais nggak? Saya Uwais. Ada apa ya Umar? Kamu kenal saya? Kenal lah, Umar Amirul Mukminin. Siapa yang nggak kenal? Meskipun zaman itu belum ada Facebook, tapi udah kenal. Terus ada apa Umar? Kamu benar Uwais? Iya. Sini, bersihkan tanganmu. Tolong kau mintakan ampun kepada Allah untukku. Kata Umar begitu. Uwais kaget lah. Lah kebalik Umar. Jadi saya dong minta didoakan sama sampean. Sampean itu sahabat Rasulullah. Sampean itu pendapatnya sesuai dengan banyak ayat Al-Quran. Sampean Amirul Mukminin. Kata Rasulullah, jangankan orang, setan aja takut sama sampean. Mestinya saya minta didoakan sama sampean. Kok sampean malah minta doain sama saya? Kata Umar, saya juga maunya begitu. Cuman karena Rasul yang pernah bilang, wallahi sami'tu, saya dengar langsung Rasul yang bilang, Umar kalau kau ketemu Uwais minta didoakan sama dia. Kaget Uwais. Rasul sebut nama saya. Iya namamu. Rasul kenal sama saya. Kenal. Saya juga berkenal sama sampean. Maka saya cari sampean ini karena saya dengar langsung Rasul yang bilang begitu. Maka kata Uwais, kalau Rasul yang bilang begitu maka saya doakan. Doakan. Barulah ditanya kan, apa amalanmu? Ternyata dia sebagai anak yang berbakti sama orang tuanya, pergi haji, ibunya sampai digendong dan seterusnya itu. Berarti dia bukan tokoh, bukan orang terkenal, tapi doanya mustajab. Itu kalau siang mentereng panas gitu, dia angkat tangan, ya Allah turunkan hujan, langit langsung gelap, turun hujan. Nggak pakai entar, nggak pakai lama.
Nah, itu disebut dengan karomah. Karomah. Ya mungkin kita di sini juga ada yang punya karomah, cuma kan diam-diam aja biasanya kan. Adanya karomah. Adanya karma. Adanya karma. Jadi ada orang-orang yang doanya itu mustajab. Insya Allah. Dan itu beda-beda itu levelnya tuh. Ada yang memang ulama gitu, ada yang orang biasa, ada yang pejabat, ada yang tadi orang rakyat jelata, mungkin juga pengemis. Kata Rasulullah, hati-hati dengan orang-orang pengemis itu, orang-orang yang mohon maaf, yang terlunta-lunta kehidupannya. Boleh jadi doanya itu tuh mustajab, dahsyat itu. Lau aqsama 'alallahi la abarrah, kata Rasulullah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, itu nggak pakai ntar, nggak pakai besok, langsung ijabah. Dan kita nggak pernah tahu yang mana itu. Itu karenanya wali Allah itu bisa kena ke siapa aja gitu. Siapa aja bisa jadi wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak harus jadi ustad. Banyak juga ustad yang nggak jadi wali Allah. Bahkan wali setan, auzubillah dzalik. Nah, itu namanya karomah. Jadi karena dia punya amalan-amalan tertentu, sampai kata Rasulullah SAW, ada dalam hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang paling aku sukai dari amalan hamba dalam rangka taqarrub ilayya, mendekat kepadaku, itu adalah mimma aftaratu alaih, dia mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib. Terus wala yazalu, dan senantiasa hamba itu selalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, selalu mendekat kepadaku dengan ibadah tambahan. Jadi selain ibadah wajib, dia punya ibadah tambahan. Ada yang ngamalin Senin Kemis gak pernah lepas, ada yang ngamalin tahajud, ada yang ngamalin baca Quran, ada yang ngamalin zikir, subhanallah, ada yang macam-macam lah gitu. Dia amalin itu gak pernah lepas sampai dia mendapatkan cintanya Allah. Maka kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsaru bihi, yabsaru biha, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, aku akan menjadi mata di mana dia melihat, telinga menjadi dia mendengar, tangan, kaki, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, itu sudah masuknya wali Allah. Itu yang punya karomah itu. Nah, kalau ma'unah itu lebih ke pertolongan Allah kepada hamba yang Allah pilih, terserah aja. Mau soleh kek, mau salah kek, mau ahli ibadah kek, mau brengsek kek, ini Allah kasih ma'unah. Kalau bisa sih dapat karomah gitu kita. Tapi kalau nggak karomah, minimal dapat ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong, ada misalnya dia bukan orang baik, bukan ahli ibadah, pelaku maksiat. Ketika terjadi musibah yang lain pada mati, dia enggak. Padahal dia brengsek juga ini gitu, cuma selamat. Padahal dia bilang, kenapa nih Allah selamatkan saya? Mungkin Allah masih menginginkan saya tobat menjadi orang baik. Akhirnya setelah itu dia tobat gitu. Nah, itu ma'unah. Tapi ada juga yang nggak nyadar. Yang lain pada mati, saya doang. Emang saya paling hebat nih. Nggak tahu diri ini gitu. Lalu dikasih tak ma'unah. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, atau misalnya kita menginginkan sesuatu yang sudah di luar nurul sekarang tuh, di luar nurul bilangnya. Nah, itu namanya ma'unah. Jadi jangan sampai salah ucap. Kok bisa? Itulah ustadz mukjizat. Itu salah. Itulah ustadz ma'unahnya Allah. Gitu. Harusnya begitu. Ini udah nggak tahu ustadz, kita udah kesana kemari udah mentok. Pokoknya yang kita tunggu, yang kita butuhkan sekarang cuma satu ustadz, ma'unahnya Allah. Gitu. Bukan mukjizatnya Allah. Salah itu. Itu untuk Nabi. Baik. Kita masuk ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Ini kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam khawatirnya. Khawatir itu sebenarnya apa ya? Pintasan-pintasan pikiran. Jadi lintasan pikiran aja gitu. Ya merenung, oh catatlah begini. Tapi itu sampai 20 jilid tulis. Jadi lintasan pikirannya doang itu belum tafsir serius itu. Cuman kepikiran itu, oh begini deh. 20 jilid, masya Allah. Itu cetakan yang terbaru. Kalau yang lama, yang kertasnya ngembel-ngembel lebih banyak lagi tuh. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang wahyu Allah yang diwahyukan. Sehingga kita tahu ini bacanya alam taro. Nanti kita akan ketemu hurufnya 3 begini nih. Alif, lam, sama mim. Tapi bacanya alif, lam, mim.
Di sini nggak boleh kita baca alif lam mim, kita bacanya alam, alam saja. Alam taro, bukan alif lam mim taro kaifa. Nah, itu dari mana tuh? Itu mutlak memang Jibril ngajarin ke Rasul, Rasul ngajarin ke sahabat, terus diajarin kepada kita gitu. Sehingga Al-Quran itu nggak bisa dipelajari secara otodidak. Nggak bisa, dia mesti ada sama'i. Dia dengar, talaki langsung. Cara bacanya gimana, panjang pendeknya, cara pelafalan hurufnya, itu memang mesti. Nggak bisa kita baca, saya boleh aja Ustaz buku tajwid yang banyak, buku tasin yang banyak, saya baca, saya praktikkan sendiri. Nyasar pasti. Sesat. Saya ada jamaah itu dia cerita, waktu masih aktif kerja dulu, dia bilang, saya itu malas Ustaz kalau ngaji itu. Kenapa? Karena disalah-salahin mulu. Ya berarti emang salah Pak. Itu baru baca dikit disalahin. Padahal Ustadznya tuh ngacu kepada buku tajwid. Akhirnya saya beli aja tuh buku tajwid. Pokoknya semua buku tajwid dibeli sama dia. Itu serak itu buku tajwid semua. Yang keluaran ini semua yang dibaca sama dia. Emang orangnya rajin dibaca, semangatnya luar biasa. Dan kutu buku memang dibaca itu tajwidnya, tahsin semua dibaca sama dia. Habis itu dipraktekin sama dia. Saya merasa saya udah paling pintar Ustadz. Orang buku tajwid yang dipakai Ustadz itu cuma 1, saya 5. Beneran saya kata dia. Ya udah coba Bapak baca gitu. Masih saya salahin. Tuh kan kalau ngaji begini disalahin, padahal udah paling bener katanya. Ya, itulah Pak, Quran itu nggak bisa kita pelajari secara otodidak. Nggak bisa. Memang harus ada gurunya. Kita harus dikasih lihat, oh bagaimana cara membaca tafkhim, tarqiq, mulutnya itu seperti apa. Cara membaca huruf-huruf rokhawah, huruf syiddah itu seperti apa. Itu kita mesti ngeliat, nggak bisa, enggak. Nah ini, di sini, dulu kan Al-Quran itu nggak ada barisnya. Maka bagaimana orang bisa baca? Karena pernah dengar Rasul baca begitu. Lalu diajarkan kepada para sahabat. Maka itu kemudian baca Quran itu ya beriwayah. Ada riwayatnya. Maka ada riwayat Qalun, ada riwayat Warash, ada riwayat Imam Hafs dari Imam Asim, Ad-Duri dan seterusnya. Itu sudah memang dari sononya begitu gitu. Jadi nggak bisa ngarang. Baik, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan atau melihat? Ini apa sih Ustaz di atas ini? KB Saka. Ini HRF huruf berarti alif dengan lam. Ini sama-sama huruf. Ini huruf. Taro ini kata kerja bentuk sedang, akan atau kebiasaan. Bahasa pesantrennya fi'il mudhari'. Dari mana tahu kita fi'il mudhari'? Ada awalan ta nih. Jadi fi'il mudhari' itu kalau di depannya ada anita, alif, nun, ya, ta. Biasanya gampang ngafalnya itu kalau bapak-bapak. Huruf apa ciri huruf mudhara'ah? Anita. Selesai udah. Anita. Di depan tapi ada anita, alif, nun, ya atau ta. Nah, ini ada ta, berarti dia fi'il mudhari'. Kaifa ini kata benda, 3 huruf tengahnya mati, benda. Fa'ala 3 huruf semua berbaris, kata kerja bentuk lampau, istilah anak pesantren fi'il madhi. Rabbuka kata benda, istilah anak pesantren isim. Bi ashabi, bi-nya huruf, ashabinya karena terletak setelah bi, maka dia kata benda atau isim. Al-fil karena ada alif lam, maka dia juga kata benda atau isim. Gitu. Nah, ini yang di bawah ini akar kata. Taro ini akar katanya dari ro'a. Fa'ala akar katanya fa'ala. Akar kata itu 3 huruf. Robba, robbuka asalnya robba dari robaba. Karena baknya sama digabung jadi 1 diganti tasdid jadi robba. Ashabi itu akar katanya sahiba, b-nya awalan kita buang, alif awalan, ini alif panjang sisipan kita buang, sisa 3 sohaba. Nanti buka kamus, oh ternyata hanya berbaris kasroh sahiba. Alfil juga alif lam ini awalan kita buang, sisanya fayala, gajah. Itu kotak-kotak ini ya, bisa ngenalin lah. Apa kata Allah? Alam taro, tidakkah engkau taro? Ro'a itu melihat. Biasanya meskipun ada ya kadang, tapi secara umum kalau melihat, kalau ro'a itu melihat dengan menggunakan mata. Jadi saya ngelihat langsung tuh. Nah itu ngelihat pakai mata. Ini saya ngelihat ada dus, ada air. Itu bilangnya ro'a itu. Kalau syahida itu bukan cuma ngelihat, nyaksikan. Ada peristiwa, dia hadir, disaksikan, ditonton lah.
Itu syahada atau syahida. Ada nazara. Nazara itu dia memperhatikan untuk meneliti. Ini kandungannya apa nih ya? Oh, ini berapa ukurannya? Ini expirednya sampai kapan? Itu bukan ro'a, tapi nazara. Dia ngelihat sampai detail. Itu nazara. Makanya diskusi itu disebutnya munazarah. Saling memberikan pandangan. Di situ bukan saling lihat-lihatan. Munazarah itu bukan saling lihat-lihatan. Habis itu kedip-kedipan, bukan ya. Munazarah itu artinya adu argumen, diskusi, itu munazarah. Nah, ro'a itu lebih ke ngeliat langsung mata. Kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum lahir peristiwa ini. Rasul lahir di tahun itu, tapi Rasul sebagai bayi belum lahir. Ya. Menurut riwayat terkuat, karena masih ada ayahnya Abdullah itu. Jadi Abdul Muthalib kemarin kita ceritakan membawa semua orang Mekah itu keluar, meninggalkan Mekah, kosong Mekah itu, lalu dia perintahkan kepada Abdullah, karena Abdullah ini salah satu penunggang kuda yang sangat piawai. Jadi berkudanya cepat dia. Suruh naik ke Jabal Abu Qubais, disuruh memperhatikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Abraha dan pasukannya. Disitulah Abdullah melihat dan menyaksikan di Bukit Emas itu tiba-tiba ada burung yang menyerang mereka dan mereka kemudian lari kalang kabut dan bahkan banyak yang mati di tempat. Berarti masih ada ayahnya. Maka Rasul belum lahir, tapi sudah hamil lah. Riwayat yang paling kuat itu hamil ya, di situ. Berarti Rasul nggak lihat. Lalu kenapa bilangnya alam taro, seolah-olah Rasul ngeliat? Yang pertama menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui sesuatu nggak perlu langsung lihat Rasulullah. Jadi Allah memberikan kabar kepada Rasulullah meskipun Rasul tidak hadir, tapi kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dibikin jelas gamblang seolah-olah Rasul lihat. Jadi Al-Quran itu banyak bercerita tentang hari kiamat. Rasul belum lihat kiamat. Tanda-tandanya nanti menjelang hari kiamat kata Rasulullah SAW itu antarul uratal hufata yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang biasa nyeker, orang biasa yang meleding, kagak pakai baju, itu pada bertinggi-tinggi gedung bangunan itu. Apakah Rasul pernah melihat bangunan-bangunan itu kayak Burj Khalifa, gedung pencakar langit itu? Rasul belum pernah lihat, tapi Rasul sudah nyampaikan itu. Tentang kiamat dan sederetan peristiwa-peristiwa itu Rasul sampaikan, tapi Rasul nggak pernah lihat, ya belum pernah menyaksikan itu. Cuman Rasul sampaikan kepada kita itu dan terjadi hari ini persis seperti yang Rasul sampaikan, menunjukkan bahwa informasi yang Rasul sampaikan itu adalah wahyu, bukan ngarang. Maka Rasul nggak pernah lihat, tapi terjadi sesuai dengan itu. Sehingga disampaikan seolah-olah Rasul tuh ngelihat langsung alam taro itu. Yang kedua sih ada yang berpendapat bahwa Rasul masih sempat dan bisa melihat asar apa bekas-bekasnya di Muqammas itu. Ada tulang belulang dan seterusnya. Tapi makna pertama itu yang lebih pas, bahwa Rasul memang tidak melihat secara langsung. Rasul disampaikan oleh malaikat, tapi informasi dari malaikat ini sangat detail, sangat jelas, gamblang, seolah-olah Rasul melihat langsung peristiwa itu. Ya, meskipun sebenarnya Rasul tidak menyaksikannya. Baik. Al-Farra mengatakan alam tara itu maknanya alam tukhbar. Belumkah dikabarkan kepadamu? Alam tukhbar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Emang kamu belum dikasih tahu itu ada tentara bergajah itu dihabisin oleh Allah. Kira-kira begitu. Ini kalimat tanya tapi bukan istifsar. Ada nanya pengen tahu, ada nanya untuk menegaskan. Emang kamu nggak lihat ada tulisan gede banget nih, dilarang merokok? Ini bukan nanya, kamu lihat apa enggak? Bukan. Tapi maksudnya, lihat dong. Kamu nggak ngerti apa? Gitu. Ngomelin lebih ke situ, penegasan. Emang nggak tahu kamu sekarang jam berapa? Bukan maknanya nanya, emang kamu tahu nggak sih jam berapa sekarang? Bukan. Tapi maksudnya ngomelin kan itu. Pertanyaan untuk penegasan gitu. Jadi alam taro di sini bukan Allah nanya, Rasul ngelihat apa enggak? Rasul tahu apa enggak? Rasul udah dikabarin apa belum? Tapi maknanya adalah penegasan. Kalau Az-Zajjaj mengatakan maknanya alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui dengan ilmu, bukan dengan ru'yah. Jadi informasi, karena peristiwa ini diceritakan turun-temurun tuh kepada orang-orang Mekah itu. Jadi mereka tahu, kayak di kita misalnya peristiwa apa yang diceritakan secara turun-temurun.
Kayak misalnya nauzubillah kemarin itu tsunami di Aceh. Itu buat masyarakat Aceh akan terus jadi cerita ke bawah. Atau misalnya yang paling mengerikan nauzubillah min dzalik itu PKI dulu, G30S PKI. Kejadiannya udah lama, tahun 60-an itu. Tapi terus diceritakan bahwa diceritakan. Sehingga mereka tahu. Nah, termasuk masyarakat Mekah, itu mereka tahu peristiwa itu. Mereka nggak lihat langsung bagaimana tentara Abraha dihancurkan. Cuma mereka ngalamin bagaimana mereka harus keluar dari kota Mekah karena disampaikan Ka'bah mau diserang gitu. Kita keluar. Tapi ternyata Ka'bah nggak kenapa-napa gitu. Dan pasukan bergajah itu yang sampai 60.000 orang, nggak taunya mereka mati semua. Ada yang mati langsung seketika di Mogomas itu, ada yang sempat lari kemudian mati di tengah jalan. Nah, itu tulang belulangnya masih ada berserakan. Jadi mereka ngecek gitu. Mana sih? Kok katanya 60.000 orang ini nggak ada? Kok Ka'bah nggak kenapa-napa gitu? Akhirnya pada ngeliat ke sana, tulang belulangnya masih ada di situ. Atau bekas-bekasnya ada tenda segala macam. Allah binasakan semua itu. Nah, itu diceritakan secara turun-temurun. Dan itu diceritakan sampai seantero Jazirah Arab. Kita sampaikan kemarin di surat Al-Quraisy, sampai orang-orang di Jazirah Arab itu semua langsung hormat dan segan kepada suku Quraisy. Karena dianggap ini karomahnya orang Quraisy, maka siapapun yang mau macam-macam sama Ka'bah, Allah hancurkan. Jadi mereka langsung jiper gitu. Jiper duluan, wah ini orang sakti nih, macam-macam nih gitu. Jangankan kita, Abraha aja yang pasukan 60.000 orang, pasukan elit yang bisa menghancurkan Dunuas dulu itu, Dunuas itu dibantai sama dia, mati, habis. Sekarang dia mau menghancurkan Ka'bah, nggak ada sedikit pun yang lecet Ka'bah itu, nggak ada satupun orang di Mekah yang mati, tapi mereka semua 60.000 itu habis dibinasakan. Nah, itu menunjukkan kehebatan orang Quraisy menurut mereka. Gitu. Jadi ini informasi diceritakan secara turun-temurun. Maka kata Az-Zajjaj, alam taro maknanya alam ta'lam, tidakkah engkau ketahui? Pengetahuan kalau ta'lam berarti diperoleh lewat ilmu, belajar, tanya, informasi disampaikan secara cerita turun-temurun dan seterusnya. Nah, ini merupakan sighah ta'jub, kalimat takjub ya. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap pasukan bergajah? Ketika kita takjub dengan sesuatu, misalnya kita datang ke Burj Khalifah misalnya, coba tidak kau lihat bagaimana orang bisa bikin bangunan sehebat ini. Kita datang ke Petra misalnya di Yordan, bagaimana gunung yang besar itu dipahat jadi indah luar biasa. Kita akan cerita, coba lihat gimana ini. Kamu nggak lihat apa ini? Itu kan nanya, tapi maknanya takjub. Atau kalau di Indonesia kita jalan-jalan ke Borobudur, coba lihat ini. Zaman itu orang belum ada semen, gimana ngangkat batu ke atas itu. Nah, itu kan kalimat tanya tapi maknanya takjub. Takjub. Luar biasa. Tapi yang bawa-bawa khurafat sih enggak ya. Coba lihat tuh gunung Tangkuban Perahu. Gimana enggak hebat Sangkuriang. Nah, kayu ditendang kebalik jadi gunung gitu. Nah, itu ngaco itu. Itu khurafat maksudnya. Tapi sesuatu yang kelihatan secara fisik tapi di luar akal, di luar nalar, itu yang kemudian jadi pertanyaan tapi untuk menunjukkan ketakjuban dan kekaguman kita. Kadang kita nggak usah jauh-jauh ya, jalan aja ke daerah-daerah Bogor atau daerah sana itu lihat pemandangan hijau, masya Allah. Kita takjub, coba lihat bagaimana Allah menciptakan ini. Itu nanya bukan ingin tahu, tapi nanya menunjukkan kekaguman. Gitu. Maka kata kalau Zadul Masir ini tafsirnya Ibnul Jauzi. Ya. Jadi ini saya kutipkan dari tafsir Zadul Masir karangannya Ibnul Jauzi. Beliau mengutip pendapat Al-Farra, pendapat Az-Zajjaj, dan beliau mengatakan ini adalah sighah ta'jub. Ya. Sighah itu apa ya? Redaksi kalau bahasa kitanya, redaksi lah ya. Ada sighah redaksi kalimat. Al-Mawardi ini nama tafsirnya An-Nuqatul Uyun. Jadi tulisan ini atau slide ini selalu saya buat di sini pendapat ulama atau bisa saja pengarang kitabnya, di ujung saya tulis nama kitabnya. Jadi ini nah orang-orang yang berkomentar di ujungnya saya sebut ini nama referensi kitabnya ya. Di Al-Mawardi ini yang pengarang kitab An-Nuqatul Uyun. Katanya apa? Maksudnya, tidakkah engkau melihat bekas-bekas peninggalan kejadian tersebut?
Karena Rasulullah belum lahir saat peristiwa tersebut terjadi. Jadi Rasul belum lahir, peristiwa itu terjadi. Ini dari Qais bin Makhramah ibnil Muttalib. Beliau mengatakan, "Ulidtu ana wa Rasulullah." Saya dilahirkan bareng sama Rasulullah. Bareng bukan harinya, tapi tahunnya. Kapan itu? Amal fil. Di tahun fil terjadi peristiwa ini. Ya, Rasul lahir di bulan apa? Sebagian besar ahli sejarah mengatakan di bulan Rabiul Awal. Nah, peristiwa gajah ini di bulan apa? Allah alam. Ya, yang jelas dia bukan di Rabiul Awal itu, tapi di kurun waktu 1 tahun, rentang 1 tahun itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, dan seterusnya. Rentang tahunnya sama itu. Ya, ini kata Az-Zahabi dalam Tarikh Islam, dan sanadnya Hasan. Baik, siapa yang dimaksud dengan Ashabul Fil? Kita ceritakan ini adalah Raja Abraha yang datang dari Yaman dengan tentara bergajahnya. Jumlahnya ada 60.000. 60.000 tentara atau pasukan dengan gajah itu sekitar 6 atau 8 gajah, yang paling besar atau sebagai pimpinan gajah itu yang dikendarai oleh Abraha, yang dikasih nama, kita ceritakan kemarin, namanya Mahmud. Jadi gajah dikasih nama Mahmud. Orang dulu gitu, dia punya kuda, kudanya dikasih nama, ada nama-namanya. Punya kambing, dikasih nama juga kambingnya. Ya. Kucing juga begitu, dikasih nama. Bahkan burung juga dikasih nama kan, Benjo, Benjo. Nama burungnya itu dikasih nama. Cuman kalau mobil sih udah enggak kayaknya ya. Atau Pak Haji Wasuri dikasih nama nggak mobilnya? Ada namanya ya? Anak-anak saya. Oh. Kasih nama. Ya, namanya Mahmud. Itu gajah yang paling besar yang dikendarai oleh Abraha. Ayat ini menjadi penegasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak main-main. Kalau ada orang macam-macam dengan Ka'bah, langsung dibalas. Nggak pakai ntar, nggak pakai besok. Inilah diantara keistimewaan Ka'bah al-Musyarrafah. Orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di depan Ka'bah itu nggak pakai ntar, nggak pakai besok, langsung di situ dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang niat buruk saja di situ udah dicatat sebagai dosa. Dalam surat Al-Hajj ayat 27 ya. Wa man yurid fihi bi ilhadim bi zulmin ridhiqhu min adzabin alim. Maaf, 25 bukan 27. Surat 22 ayat 25. Boleh baca terjemahnya aja nggak apa-apa? Atau baca Ustaz? Enggak, ayat 25. Surat kedua-dua ayat 25. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف Al-Bad. سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan
untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, di dalamnya pasti akan kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih. Jadi kata Allah, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Barang siapa yang punya niat baru pengen doang tuh melakukan kezaliman di sana, di mana di Masjidil Haram, ya, itu nudziquhu min adzabin alim. Kami timpakan kepadanya sebagian dari siksa yang pedih. Kenapa enggak semua? Karena sebagian lagi nanti di akhirat. Nah, di dunia itu sebagian langsung dikasih. Di mana itu? Di Masjidil Haram langsung. Orang yang suuzon itu langsung dikasih lihat di situ. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat, begitu terus. Makanya di sini bentuknya fi'il mudhari, wa man yurid mudhari, bentuk sedang akan kebiasaan, berarti selalu sedang berlangsung, akan berlangsung dan selalu berlangsung. Makanya pakainya mudhari. Yurid, wa man yurid fihi bil hadin. Orang sombong itu langsung dibalas tuh. Ustaz, mohon maaf saya bukannya sombong ini Ustaz, bukan sombong benar. Saya mah ke Mekah itu udah sering banget Ustaz. Nah terus, jadi mungkin nanti saya banyak sering misah di rombongan. Ya nggak apa-apa saya bilang. Jadi ngeringanin tugas kan. Saya mau udah hafal Ustaz, jalan tikusnya juga udah hafal. Benar sih, Masya Allah luar biasa itu. Di Madinah aman, begitu sampai Mekah, baru hari pertama udah nyasar dia. Kesasar, nggak tahu jalan. Ustaz, di mana ini Ustaz? Masya Allah. Masya Allah, sombong. Sasar, sombong tuh. Padahal memang sering sudah. Padahal saya tahu banget loh ini Ustaz. Tapi kalau kata Allah nyasar, nyasar aja. Nggak bisa sombong itu di sana itu. Prasangka juga. Aduh, luar biasa tuh. Prasangka buruk. Istilahnya apa kalau orang Betawi, jangan sekate-kate lah di sana. Jangan asal ngomong. Langsung cash. Lihat burung merpati, banyak bener burung merpati ini Ustaz. Yang saya bingung ini sebanyak ini burung merpati tapi lantai bersih loh. Itu nya di mana ya? Belum kelar ngomong langsung plek di jidatnya dia. Ada ya di tangannya plek jatuh. 2 kali saya ketemu itu jamaah itu. Yang satu ada yang pas di kepala sini, yang satu pas di tangannya. Ada nggak salah kan ya? Dia nggak salah, dia nggak ngomong yang jelek, dia cuma nanya doang gitu. Cuman Allah kasih tahu, nih di sini nih di jidat langsung. Luar biasa. Kita tuh biasanya ya karena beberapa kali membawa jamaah umroh, kadang memang setiap rombongan itu beda-beda itu. Ada yang masalah itu pernah bawa jamaah umroh itu masalah dari awal berangkat sampai pulang itu masalah terus. Gak pernah berhenti. Ada. Jadi kayak masalah itu ngejar gitu. Di sini masalahnya ini udah beres yang ini, datang lagi masalah itu. Ada ya nggak kelar-kelar. Padahal bintang 5 yang harganya tinggi dan fasilitasnya wah gitu. Tapi masalah nggak kelar-kelar. Ada aja. Ya, gara-gara koper lah, gara-gara kasur lah, ada aja pokoknya itu. Sampai saya ajak atau kita ajak introspeksi lah ini. Ini jamaah mungkin ada yang nggak beres, ada yang apa gitu. Tapi tetap nggak ngaku. Rupanya ada, mohon maaf itu salah satu jamaah dia datang umroh itu bersama dengan sekretarisnya. Dan dia bukan suami istri, tinggalnya nggak sekamar di sana. Tapi pilih kamar double. Jadi yang sekretarisnya double, dia juga double. Cuman kan sendiri pasti kan. Jadi ini single gitu. Dan selalu mintanya ada connecting door gitu. Nggak tahu sih kita mereka ngapain gitu. Cuman mungkin ya berspekulasi mungkin dari situ gitu. Dia bermaksiat di tanah suci. Itu masalahnya nggak selesai-selesai. Insyaallah. Langsung Allah balas ya. Jadi siapapun yang ingin merusak kehormatan Ka'bah itu nggak main-main itu, langsung Allah balas di sana. Dan itu baru tadi min adzabin alim, baru sebagian kecil, masih ada nanti yang gede lagi yang nunggu di akhirat. Jadi Abraha ini dihancurkan sampai habis, badannya seperti ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, dikit-dikit habis, ada kena kepala sini lalu menjala habis mati sampai akhirnya. Itu baru min adzabin alim, baru separuh sebagian saja itu. Nanti di akhirat dia akan disiksa lagi tuh. Auzubillahi min dzalik. Jadi berurusan dengan Ka'bah berarti berurusan dengan Allah.
orang macam-macam ke Ka'bah, berarti dia macam-macamnya dengan Allah. Sama dengan orang yang membantu Ka'bah, mengurus Ka'bah, menjaga Ka'bah, berarti dia berurusan dengan Allah. Allah juga akan urus dia, urus keperluannya, kebutuhannya. Itu pasti. Nah, kalau di kita Ka'bahnya jauh, maka di kita diganti dengan rumah Allah. Masjid. Berarti kalau ada orang macam-macam di masjid, itu urusannya sama Allah. Ada orang jahat di masjid, Allah dengan caranya akan membalas itu. Cuma bedanya kalau di masjid di luar tanah haram, itu nggak harus kontan. Ada yang dia bermasalah dengan masjidnya udah lama gitu. Dibalasnya 10 tahun berikutnya gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang korupsi dia. Uang masjid itu. Ya Allah, uang masjidnya nggak seberapa, dikorupsi, sempat-sempatnya dikorupsi. Ya Allah, Allah uji itu. Sakit, parah, terus akhirnya meninggal. Cuman lama. Itu setelah jamaah semua pada ngedoain gitu. Sampai semua jamaah pada gedek gitu. Sampai akhirnya kemudian Allah berikan hukuman itu. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat kita Allah nggak tahu. Sebaliknya, orang yang memuliakan rumah Allah, menjaga, merawat, memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan jaga dia, Allah akan jamin hidupnya, Allah akan berikan keberkahan kehidupannya. Itu pasti. Jadi, peristiwa ini itu juga menjadi bagian cara Allah menjaga kemuliaan Ka'bah. Sehingga tidak ada orang yang pernah berhasil dan sukses menghancurkan Ka'bah, atau jelek-jelekin Ka'bah, atau merusak Ka'bah. Gak pernah ada. Bahkan Abraha dengan bala tentaranya, yang di zaman itu belum ada Nabi, masih ada kesyirikan di situ ada berhala, ada Hubal, ada Manat, Lata, Uzza. Orang melakukan kesyirikan di situ, tapi karena Ka'bahnya yang suci, Allah tetap jaga tuh. Allah muliakan itu. Ini proses menjaga Ka'bah. Termasuk kita pernah cerita, Ka'bah itu pernah sempat rusak. Ini Rasul sudah besar di usia remaja, lalu Ka'bah banjir, rusak, harus direnovasi. Nah, pas mau direnovasi ini, yang mimpin ketika itu adalah Walid bin Mughirah. Kata Walid bin Mughirah, ini Ka'bah rusak, ayo kita renovasi. Ayo gitu. Tapi begitu bawa kapak dia ke Ka'bah itu kan rusak dindingnya itu, dia naik ke atas itu, mau dipukul gitu, orang-orang pada diem aja, gak ada yang ikut. Ayo kita renovasi Ka'bah ini. Nggak jadi deh. Kenapa nggak jadi? Kan kalau kita renovasi itu kan kita hancurin dulu. Nggak mungkin pas yang rusak itu langsung didiri kan. Pasti dihancurin dulu, baru dibangun ulang gitu. Ya, iya memang begitu, kata Walid bin Mughirah. Tapi kita mau menghancurkan atau mau membangun? Ya membangun sih, cuman kan dihancurin dulu gitu. Apa yang buat kalian takut? Kita takut pas kita pukul, dar, tiba-tiba burung ababil datang, kita lemparin pakai batu. Abraha aja dulu tuh, itu dihancurin tuh. Belum apa-apa dihancurin. Kita mukul-mukul dinding Ka'bah sampai hancur gimana? Kata dulu, kita pikir kita kan mau membangun. Emang mau membangun, tapi kan ngerusak dulu gitu. Akhirnya nggak ada yang berani tuh. Maka Walid bin Mughirah mengatakan, saya yakin niat kita baik bukan menghancurkan Ka'bah, maka Allah tidak akan menghancurkan kita. Dia naik gitu, pakai kapak itu dipukul, cuger, dihancurin itu dinding itu. Orang pada ngeliatin ke langit. Gelap apa enggak nih? Ada burung ababil apa kagak nih? Ternyata nggak ada. Wah, begitu mereka seru, oh iya berarti nggak apa-apa nih, ayo. Begitu mau ikut bantu, kata Walid bin Mughirah, tahan. Kalau kalian mau bantu renovasi Ka'bah ini, 2 syarat. Apa itu? Syarat pertama, biaya renovasi Ka'bah ini 1/3 saya yang nanggung. Sisanya 2/3 silakan kalian urunan. Dengan syarat kedua, tidak boleh ada harta haram masuk dalam biaya renovasi Ka'bah ini. Nggak boleh ada harta haram, hasil judi, hasil rampok, hasil zina, hasil nipu, hasil riba, pokoknya nggak boleh sepeser pun masuk sini. Dan orang Arab zaman jahiliyah itu, ya ini karena cara Allah menjaga kemuliaan Ka'bah, itu semua nurut kata-kata Walid bin Mughirah. Akhirnya semua mereka pulang bawa uang. Dan orang Arab sebenarnya kan kaya raya mereka itu, duit banyak, tajir melintir. Bikin cuma satu Ka'bah segede gitu, mas satu orang juga kelar sebenarnya. Cuman karena kata Walid bin Mughirah tidak boleh ada harta haram masuk sini, maka yang terkumpul uang tuh sedikit. Akhirnya renovasi. Hijr Ismail tuh yang kayak setengah cincin, itu posisinya di luar. Mestinya itu di dalam tuh. Jadi Ka'bah itu mestinya persegi panjang. Gitu. Bukan kubus seperti sekarang.
Kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, itu Hijr Ismail aslinya dalam Ka'bah itu. Terus kenapa di luar? Dulu orang tua kalian itu kekurangan duit buat renovasi Ka'bah. Maka bingung, masa cuman Ka'bah segede-gede doang kagak ada duit? Ibaratnya mereka kaya-kaya gitu. Kenapa enggak? Nah itu karena Walid bin Mughirah mengatakan tidak boleh ada harta haram masuk ke masjid. Tidak boleh. Untuk biaya renovasi Ka'bah itu. Ini cara Allah menjaga kemuliaan Ka'bah. Dan semuanya samina wa ta'na. Akhirnya terkumpullah uang yang terbatas sehingga renovasi tadi jadinya cuma 2/3. Hijr Ismail tidak kebangun. Tapi hikmahnya kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa harus masuk Ka'bah. Cukup di Hijr Ismail gitu. Itu hikmahnya tuh. Coba kalau di dalam Ka'bah, kita nggak ada yang bisa sholat dalam Ka'bah. Tapi karena Hijr Ismail posisinya di luar, kita tinggal ngantri aja sholat Hijr Ismail. Itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, meskipun posisinya di luar, karena aslinya di dalam gitu. Makanya begitu sholat fardu itu disterilin kosong, nggak boleh ada orang sholat di situ. Kenapa? Kalau ada orang sholat di situ berarti sholat di depan imam gitu. Karena imam kan di luar Ka'bah. Kalau dia sholat di Hijr Ismail berarti dia sholat di depan imam. Dan boleh nggak kita sholat di depan imam? Boleh, dengan syarat tangan di sini nih diikat, tiduran, dibungkus pakai pocong. Udah mati. Itu baru sholatnya di depan imam. Tapi kalau masih hidup belakang. Jadi di antara hikmahnya. Nah ini cara Allah menjaga kemuliaan Ka'bah itu. Masya Allah luar biasa. Dari Rasul sebelum lahir, Rasul sudah remaja, ada peristiwa itu Allah murnikan Ka'bah itu. Allah bersihkan dari tangan-tangan kotor dan harta-harta yang kotor. Maka harta halal saja masuk. Itu masyarakat jahiliyah tuh. Sekarang yang mengaku masyarakat modern, masyarakat Islami, banyak yang memasukkan harta haramnya untuk masjid. Money laundry, daripada dia ketahuan, ketangkap KPK, duitnya kekejar, buat bangun masjid. Buat renovasi masjid. Tapi hartanya tidak yang bersih. Nauzubillah min dzalik. Bahkan banyak proyek pembangunan masjid. Nah, tapi disunat juga tuh. Mau nggak dapat bantuan masjid nih? Berapa? Ya, bisa dah 200 juta. Oh ya sudah, kita mau buka proposal, bikin proposal. Begitu kita bikin proposal, sampaikan, nanti yang turun cuma setengahnya ya Pak, 100 juta. Loh, kan 200 juta. Iya, tetap yang turun cuma 100 juta. 100 juta kemana? Ya kan banyak orang ini tangannya bantu-bantu. Kita nggak ambil, sayang gitu. Kita ambil 100. Yaudah kalau gitu di proposal tulisnya 100 ya. Di LPJ laporan tanggung jawaban. Enggak, tetap 200. Tapi kan kita nerimanya cuma 100. Mau ambil apa enggak? Akhirnya, iya gimana ya? Ya udahlah, karena kita ambil juga terpaksa. Dulu, Masya Allah, masyarakat jahiliyah tuh, mereka ngerti tuh, sangat menjaga kemuliaan rumah Allah itu. Nggak mau dia ada sepeser pun harta haram masuk ke situ. Padahal kan nggak ada tim audit zaman itu kan. Nggak ada tim auditor datang sini, ini duit dari mana nih? Apa bisnisnya? Apa jualannya? Dari mana uangnya? Nggak ada. Semua langsung mensterilkan uangnya. Oh ini haram, ini nggak boleh nih, ini nggak boleh. Ini aja deh. Akhirnya bawa sedikit. Terbangunlah Ka'bah itu. Masya Allah. Kalau sekarang kita paling himbauan aja. Selebihnya ya udahlah. Lo kalau mau jujur amat kagak bakal jadi tuh masjid. Tiangnya doang. Berapa tahun tiang aja kagak jadi. Terlalu jujur sih pengurus masjid katanya. Mau nggak nih? Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Masya Allah. Itulah mungkin yang menyebabkan keberkahannya jadi kurang kan. Allah. Jalan-jalan gimana? Ambulator gitu. Allah alam lah itu. Jadi Allah membersihkan membersihkan Ka'bah itu dari berbagai macam hal-hal yang negatif, dari penyerangan ashabul fil, dari tadi renovasi dari harta yang haram, dan bahkan Allah bersihkan area tanah haram itu dari orang-orang musyrik. Ini setelah Fatu Mekah ya. Surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka sudah tidak boleh lagi ada orang musyrik itu yang mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Setelah Fatu Mekah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Enggak boleh orang musyrik. Wa in khiftum ailatan, kalau kau takut jadi miskin karena orang musyrik enggak boleh masuk, fasaufa yughnikumullahu min fadlih. Allah akan ganti dari jalur lain, dari cara lain, Allah akan bikin kalian kaya. Dan ternyata Allah buka emas hitam itu kan minyak. Ya. Urusin aja tuh Ka'bah, urusan harta nanti biar aku yang tanggung jawab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Insya kalau Allah mau, innallaha alimun hakim. Nah ayat ini menjadi penegasan bahwa tidak boleh masuk ke tanah haram
buat orang-orang yang non-muslim, nggak boleh. Ustaz, kalau Madinah bagaimana? Madinah juga sama termasuk tanah haram. Tapi kata para ulama, ayat ini itu hanya khusus Masjidil Haram Ka'bah, Mekah ini. Sedangkan di Madinah, itu orang musyrik, orang non-muslim diperbolehkan masuk. Buktinya di zaman Rasulullah SAW itu banyak utusan-utusan masuk. Bahkan tawanan perang, ada yang diikat di salah satu tiang masjid. Menunjukkan bahwa tanah haram Madinah itu tidak sama dengan tanah haram Mekah. Orang non-muslim bisa masuk. Kemarin ada sempat viral seorang wanita lah tanpa kerudung, bagian lepas, terus juga pakaiannya begitulah. Dia masuk ke area Madinah itu, pelataran itu. Itu sebenarnya ditegur sama askar itu, disuruh pakai kerudung. Tapi banyak yang mencibir, tuh buktinya orang non-muslim bisa masuk. Ya, disampaikan bahwa Madinah itu bukan tanah haram seperti Mekah. Ayat ini itu adalah Masjidil Haram khusus. Masjid-masjid yang lain termasuk Masjid Nabawi itu tidak ada larangan keharaman buat orang non-muslim. Jadi masih bisa masuk sebenarnya. Cuman meski begitu tetap pemerintah Saudi mensterilkan, menjaga. Nggak boleh karena masjid ini buat ibadah bukan tempat wisata. Beda sama di masjid di Dubai. Itu ada masjid bikin megah, bagus, luar biasa. Yang mengunjungi orang Kristen, orang-orang Cina, orang Buddha, Konghucu datang. Cuma dikasih kayak baju ini kan, penutup aja itu lewat bawah masuk. Masuk kita ke dalam, keindahan masjidnya luar biasa gitu. Tapi begitu azan sholat, ini sebelah mana kita sholatnya? Karena mereka masuk pakai sepatu gitu. Nggak taunya di belakang, di samping itu kecil sebelah sana. Karena memang fungsi masjidnya untuk wisata dia. Kalau di Indonesia sih insya Allah nggak ada. Masjid dibangun untuk wisata, tapi orang yang menjadikan wisata masjid, Al-Jabar itu ya. Datang dari mana-mana, datang sana. Untuk apa? Untuk sholat, bukan, untuk wisata aja. Numpang foto-foto, nanti Allahu Akbar. Makan-makan, buka-buka bekalnya. Bukannya sholat, buka bekal deh. Makan-makan. Tapi masih alhamdulillah wisatanya ke masjid lah. Minimal ya dia nggak maksiat lah di situ kan, ke masjid gitu. Baik, ini tadi surat Al-Hajj 25. Ayat ini berarti menunjukkan kemuliaan Ka'bah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan Ka'bah itu. Maka siapapun yang ingin merusak Ka'bah berurusan dengan Allah, sebagaimana orang yang memuliakan Ka'bah, maka dia akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau menghina dan merusak masjid, Allah akan hinakan dia. Orang yang memuliakan dan mengagungkan masjid, maka Allah akan muliakan dia. Tinggal kita mau pilih. Jadi orang yang memuliakan rumah Allah ataukah yang menghinakan. Waliyadzubillah. Baik, sampai di sini yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanya? Tambahkan? Atau cukup ya kita sambil diskusi ini aja sambil Pak Yud nggak bawa kopi nih, nggak ada kopinya. Baru nyampe beliau. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Saya kembalikan ke Ustaz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.